Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya, saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-Undang ITE ini. Pertama, kalau kita menanggapi apa yang disampaikan Pak Presiden Jokowi, Rapim TNI Polri, bahwa beliau katakan bahwa kalau memang Undang-Undang ITE itu dianggap tidak memenuhi rasa keadilan dan seterusnya, ya bisa dilakukan revisi. Ya, itu suatu hal yang normatif. Tetapi kalau kemudian dikatakan bahwa terhadap pasal-pasal karet yang ada di undang-undang itu dan undang-undang itu dianggap sebagai hulunya masalah dari semua itu. Nah, di situ yang saya mencoba untuk menyampaikan juga hal-hal yang bagi kita di saat kita memasuki era digitalisasi, memang satu-satunya perangkat undang-undang yang lahir yang sudah sangat terlambat kita adakan itu ya Undang-Undang ITE itu. Nah, kepada Undang-Undang ITE itulah kita semua bangsa Indonesia itu menaruh harapan untuk mengatur, menata bagaimana kita berinteraksi sosial di dunia medsos loh. Ya, di dunia online, di dunia virtual, di dunia digital. Akan berbeda kalau Anda melakukan hal-hal yang katakanlah akan berpotensi melanggar norma, melanggar hukum dan seterusnya di dunia offline, di dunia nyata. Beda, ini ITE ini mengatur di dunia transaksi, di dunia elektronik yang kita kenal dengan di dunia virtual atau digital. Ya, memang semula dia lebih kepada kepentingan transaksi elektronik, perbankan dan seterusnya. Tapi juga karena itu penggabungan dari dua rumusan RUU, maka di undang-undang itu dituangkan semua bagaimana rambu-rambu lah ketentuan kita untuk bisa membatasi hal-hal yang tidak boleh dan mana yang dipersilahkan dan seterusnya. Nah, jadi kalau dilihat ditarik kepada katakanlah hal-hal yang menjadi imbas ya saat ini, saya kira ya saya kurang sependapat kalau yang dijadikan pihak gitu loh yang bersalah itu adanya di hulu, adanya di undang-undang itu, adanya pasal karet. Ya, tidak benar karena sejatinya sejak awal kita tidak pernah mempersiapkan undang-undang itu menjerat untuk mengebiri hak-hak asasi orang untuk berpendapat, untuk mengkritik, untuk apapun. Yang kita atur adalah Anda boleh, tetapi ini begini, ini begini. Ya tentu tidak boleh dong Anda pasal 27 ayat 2, ayat 3, pasal 28 apalagi. Tidak boleh dong Anda menghina. Tidak boleh dong Anda memfitnah. Tidak boleh dong Anda mencemarkan nama baik. Nah, ketika itu dengan sengaja dan dengan delik aduan, ya perkara itu prosesnya berjalan di proses hukum. Nah, kita tidak menutup mata bahwa ada kemudian pihak yang dikategorikan sebagai korban daripada penerapan pasal-pasal itu oleh para penegak hukum, ya, oknum penegak hukum, yang kemudian itu berdampak kepada orang kelompok yang kemudian terpidana dan seterusnya. Tetapi manfaatnya jauh lebih besar, ratusan juta kita terlindungi dari bagaimana karut-marutnya freedom of speech-nya gaya Amerika yang mau dikloning ke Indonesia itu.
Jadi ini yang kita batasi, itu juga sangat terlambat 2008 itu. Harusnya di saat jelang era digital kita sudah seperti negara-negara seluruh dunia mempersiapkan perangkat hukumnya. Tidak ada di KUHP, tidak ada di KUHP. Karena KUHP dan KUHP juga zaman dulu lahir dari zaman Belanda sampai sekarang. Tidak pernah memprediksi akan ada dunia maya, dunia virtual itu. Berbeda kejahatan yang dilakukan yang sejenis dilakukan di dunia nyata dengan di dunia virtual. Karena di dunia virtual itu kita bisa tidak bisa terhapuskan, dan jejaknya juga digitalnya sangat sulit dan banyak lah kompleksitasnya lah. Nah itulah yang kemudian kenapa ganjaran kepada yang melakukan kesalahan di dunia maya itu memang ganjarannya 2-3 kali lipat. Tapi kemudian kita mengambil moderat tanpa alasan yang jelas. 2008 lahirlah nilai hukuman senilai 6 tahun yang di dunia, di luar negeri itu rata-rata 12 tahun. Ya, pencemaran, fitnah, dan sebagai hate speech dan sebagainya. Nah, di samping itu kita juga mengantisipasi adanya potensi perpecahan persatuan bangsa dan kesatuan bangsa. Maka di pasal 28 ayat 2 itu sangat tegas itu. Yang menyangkut SARA itu bukan delik aduan. Itu delik umum, delik formal yang langsung bisa oleh penegak hukum langsung bisa diproses hukum. Nah, tapi tidak ada kemudian itu diartikan sebagai pasal karet. Ini bukan pasal subversi, bukan diarahkan untuk kepentingan untuk pertarungan politik. Nah, oleh karenanya saya ingin juga kita lebih fair gitu ya, lebih jujur. Kalau dikategorikan sebagai korban, memang terbukti dia memang adalah korban adalah penggunaan pasal yang salah, menerapkan kepada orang yang tidak salah, kemudian akhirnya terpidana di pengadilan juga dihukum, itulah kategori mereka yang disebut korban. Oleh karena saya bertanya kepada pemerintah, Mbok, tenang dulu, yang mana yang disebut pasal karet? Ini udah 13 tahun. Justru kita bersyukur ada undang-undang minimum ini. Kita sejak tahun 2008 nggak melahirkan produk-produk yang linear, yang dengan kepentingan kita mengatur di dunia digital. Cuman itu toh, bahwa ada ekses-ekses itu bukan si undang-undangnya, bukan pasalnya yang karet, bukan undang-undang yang salah. Tapi coba diteliti, di mana? Coba case by case, coba dibuat tabulasinya, coba diinventarisasi. Mana yang kategori korban atau dikorbankan? Mana yang korban yang jangan korban, tapi sebenarnya dia menimbulkan korban. Nah, itu yang saya kira ya kita harus prudent ya, bahwa Presiden ingin merevisi itu hak pemerintah. DPR juga punya hak inisiatif. DPD juga boleh, tapi mbok kita juga harus lebih selektif gitu ya. Jangan kemudian menstigmakan bahwa itu pasal karet, bahwa itu seolah-olah masalahnya di hulu. Loh, emang kami yang membuat undang-undang itu kami tutup mata sama hati nurani kita? Enggak juga lah, ya. Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Oke, jadi pertanyaannya juga ada dua nih selama dari awal sama Mas Dandi sampai ke Mas Damar, why now and why not gitu kan kurang lebih ya. Kenapa sekarang dari ya kenapa enggak? Kalau tadi supaya lebih banyak melindungi. Tapi Ki, ya Kak, tumben-tumbenan kenapa sih kamu lagi nyari apa? aku lagi... Ini kayaknya Oki diem-diem sebenarnya memiliki pendapat yang lain nih. Iya, saya punya pendapat yang berbeda nih sebenarnya. Menurut saya UU ITE itu penting Kak. Karena beberapa aku baca, ini kan salah satunya juga Pak TB Hasanuddin kemarin ngomong tidak ada pasal karet dalam UU ITE. Nah menurut saya UU ITE itu penting karena untuk menjaga omongan-omongan netizen yang semakin tidak terkendali sekarang ini. Sedikit menjelaskan aja ya, jadi di dunia cyber itu kan memang dunia yang baru. Dan PBB mengatakan bahwa dalam dunia cyber, aturan-aturan hukum di suatu negara itu tetap bisa diterapkan. Jadi orang kalau menghina, lalu orang misalnya melakukan ujaran kebencian, mengancam, bisa dihukum. Cukup pakai undang-undang KUHP, sudah ada. Jadi jangan khawatir
Kalau kemudian dihapus dalam undang-undang ITE, kemudian nanti orang bebas dong? Enggak juga, kan masih ada produk yang lain. Oh, Nah, yang gitu. sekarang terjadi itu adalah pembebanan terlalu banyak pada undang-undang ITE. Undang-undang ITE itu apa sih? Informasi dan transaksi elektronik. Jadi sebetulnya buat ngatur transaksi elektronik, tapi kemudian ditambahin beban macam-macam. Bahkan orang mungkin sekarang udah mengatakan bahwa pokoknya segala macam di digital pakainya undang-undang ITE. Enggak juga. Kita masih perlu undang-undang yang lain. Kita perlu undang-undang perlindungan data pribadi, kita perlu undang-undang keamanan cyber, dan undang-undang lain. Jadi kan di negara-negara ini kan sekarang sedang membuat banyak undang-undang untuk mengatur tentang ranah cyber. Jadi jangan dibebankan terlalu banyak pada undang-undang ITE. Undang-undang ITE kembalikan kepada urusan transaksi elektronik. Lalu yang jahat-jahat gimana? Jahat-jahat diatur pakai undang-undang keamanan cyber. Yang jahat-jahat diatur pakai KUHP bisa kok. Jadi itu jangan kemudian menjadi semacam penghalang kita untuk berpikir bagaimana secara jernih mengembalikan situasi sekarang menjadi lebih baik. Kalau diingat-ingat lagi ya, sebenarnya pernyataan Pak Jokowi itu konteksnya apa ya, jangan-jangan gitu ya. Itu yang saya nggak tahu ya, tiba-tiba ngomong mau revisi itu konteksnya apa. Saya cari-cari nggak nemu konteksnya, sampai nanya-nanya juga di media sosial. Ini konteksnya apa ya bicara tiba-tiba meminta revisi. Dan revisi ini apa ya, jangan-jangan revisi ini nggak sama nih. Misalnya kalau saya ditanya, revisi apa Mas Damar? Selesaikan 9 pasal yang bermasalah. Kalau dari saya begitu ya. Nah, kalau di Pak Jokowi kira-kira apa ya? Apakah revisi itu maksudnya adalah bikin aja panduan gitu ya? Ini kan yang salah polisinya, maka dibuat aja panduan, interpretasi, ini artinya ini pasal ini. Undang-undang revisinya sudah diwacanakan untuk direvisi, berarti apa yang bisa kita lakukan? Apa yang masyarakat bisa lakukan sekarang sambil menunggu entah itu wacana, entah itu akan benar-benar terjadi gitu. Bahwa dalam hukum itu ada kan asas proporsionalitas gitu. Harus proporsional lah kalau melihat kasus. Kayak kadang-kadang ITE ini ada kasus yang memang kita bisa ngerti ada unsur politis di situ gitu ya, sampai kemudian ini jadi berita besar. Tapi seringkali itu kasus ITE ini bersifat terlalu remeh-temeh. Gak penting banget untuk menghabiskan resources negara, mulai dari polisian, kejaksaan, sampai pengadilan, sampai menjarain orang untuk hal-hal seperti misalnya ada orang nagih utang gitu ya. Kayak gak penting banget untuk diurusin dan direspons dengan pemidanaan. Dalam beberapa tahun terakhir kita ngelihat ada industri baru yang muncul, industri disinformasi. Intinya kalau di internet, kalau di media sosial kita sering sebut buzzer gitu. Dan ini berkaitan banget sama UITE. Karena buzzer ada orang-orang tertentu, termasuk akun-akun anonim yang seringkali menciptakan dan mengarahkan narasi-narasi publik ke hal-hal tertentu. Gitu. Nah, dan mereka ini seringkali kita bisa lihat lah, kalau dilihat datanya kelihatan kok siapa sih orang yang paling rajin ngelapor UITE gitu. Atau jadi pengacara secara cuma-cuma untuk orang yang lapor UITE. Padahal ini delik aduan gitu ya, gimana caranya ada satu orang yang terus-terusan ada, kayak dia itu common denominator-nya. Nah ini kemudian seringkali kita kan ada beberapa kayak misalnya ICW tahun lalu bilang bahwa ada dana dari pemerintah yang digunakan gitu. Nah ini kemudian jadi PR bagi pemerintah gimana caranya praktik-praktik seperti ini tidak memperburuk suasana. Jadi ini emang harus semuanya punya beban masing-masing, tapi yang penting menurut saya adalah yang paling penting jangan sampai ada yang berpikir bahwa dengan merevisi UITE kemudian ruang sipil kita jadi sembuh begitu aja gitu, kayak selesai masalahnya. Enggak ada, karena masalahnya ini udah ada gitu. Ada nggak ada UITE, masalahnya akan tetap ada, tapi UITE ini sangat-sangat memperburuk masalah. Kita sama-sama melihat masalahnya dalam kacamata yang jernih ya. Jadi pertama, kenapa kita harus butuh mendorong Presiden Jokowi untuk serius ketika dia mengatakan revisi, maksudnya adalah revisi pasal-pasalnya. Lalu yang kedua, bagaimana menyembuhkan dampak-dampak yang sudah muncul. Dampaknya kan banyak, dampak sosial, dampak politik, dan kita merasa tatanan hidup kita berantakan ya karena adanya undang-undang ITE. Ini kita perlu jahit, dan ini kita bisa lakukan setelah persoalan yang nomor 1 tadi itu direvisi dulu, baru kemudian kita benahi itu semua. Nah, membenahinya dengan seperti apa? Salah satu yang tampak paling mencolok itu adalah bagaimana kita sekarang melakukan komunikasi yang lebih lebih mengedepankan dialog. Jadi salah satu kunci dari persoalan ini adalah kan kita tidak mengedepankan dialog. Jadi buru-buru mau melapor, sedikit-sedikit kita nggak tabayun gitu. Kita nggak nanya maksudnya apa ya gitu ya. Gara-gara cuma karena spesies sedikit terus langsung buru-buru menyimpulkan. Nah, ini kita dorong dulu. Jadi nggak pakai niat jahat, nggak ada pada pakai baper,
dialog dulu karena sambil menunggu bahwa wacana atau usulan tadi kita lihat bagaimana makna dari revisinya. Kurang lebih gitu ya, Nak ya? Iya, jadi revisi atau nggak revisi, PR-nya masih panjang. Untuk itu kita tetap nggak boleh diem aja, tetap harus ngomong terus karena itu salah satu fondasinya dari demokrasi, kan gitu. That's true. Ya? Hak kita untuk bersuara. Tetap harus bersuara. Om Jod, bersuara. Sampai kaget. Maaf Om Jod. Pada bulan pertama dunia adalah suara, air gemericik, angin bersiul-siul, dan dunia pun penuh dengan suara. Maka dari dunia suara itu adalah biru